Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadin ay min al-amali salih faka'anna ma raqiba al-bahra bila safinati ay fayagriku gharqan la khalasa lahu illa biman yunqiduhu. Bahwasanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, jika seseorang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, yaitu amal soleh maksudnya, maka seakan-akan ia seperti masuk ke dalam air laut, masuk ke dalam lautan tanpa menaiki perahu, maka dia akan tenggelam. Dia tidak akan selamat kecuali ada yang menolong. Jadi bahwasanya kita hidup di alam dunia ini pasti akan mati, karena kematian itu merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Alam barzah itu bukan hal yang kita takuti, tapi yang kadang bikin kita takut itu karena kita itu tidak memiliki amal. Kalau seandainya seperti para ulama-ulama, bahkan para wali-wali, mereka itu justru kematian itu dijadikan seperti pernikahan, karena ingin bertemu dengan sosok yang dia rindukan, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan bagi orang-orang yang banyak amalnya, dengan amalia kebaikannya, justru kematian itu sangat dirindukan. Kenapa? Karena dia telah memiliki banyak bekal untuk persiapan dia menghadapi segala persidangan yang akan terjadi, yaitu di hadapan penghakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perhatian buat kita semua, bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka bagi kita yang berpikir baik, bagi orang-orang yang berakal, maksudnya disebut orang-orang yang berakal itu adalah orang yang memiliki pemahaman bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan, bukan tujuan. Kalau orang yang mengartikan bahwasannya kehidupan di alam dunia ini merupakan tujuan, maka orang tersebut tidak memiliki akal. Tapi orang yang memiliki akal, dia akan paham betul bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, dan tujuan yang sebenarnya adalah alam akhirat yang kekal abadi. Makanya dalam kesempatan ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan di alam dunia ini masih adanya ruh dalam diri kita ini, mari kita manfaatkan diri kita ini untuk mencari amal sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Kalau bukan amal kita, maka dengan cara apa kita meraih rahmatnya Allah? Dengan cara apa? Mustahil ujuk-ujuk Allah memberikan rahmat kepada kita tanpa kita memiliki amal. Amal ibadah ini, perbuatan baik kita ini, hanya menjadi wasilah bagaimana Allah memberikan keriduannya kepada kita yang berupa rahmatnya. Jadi jangan kita salah tafsir, salah pemahaman bahwa dalam urusan amal itu nanti saja. Nggak bisa. Berapa persenkah keyakinan kita? Dan siapa yang bisa menjamin bahwa di dalam usia tua kita, misalkan karena kita sekarang masih muda, di masa tua tersebut kita akan terus sehat, atau umur kita sampai tua, kita nggak ada. Makanya marilah kita persiapkan diri kita ini untuk menempuh kehidupan yang sesungguhnya, perjalanan yang sangat panjang. Kalau bukan lantaran perantara dari Rasulullah SAW, sepertinya begitu berat kehidupan kita yang akan kita alami di alam akhirat nanti.
Makanya bersyukur ketika kita menjadi manusia-manusia yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beristighfar, kita merasa banyak dosa, kita banyak kesalahan, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah, walaupun dengan banyak kekurangan kita beribadah, kita berusaha untuk ibadah. Inilah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang dalam kehidupannya dia tahu banyak salah, dia tahu banyak dosa, tapi tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, dia hanya pasrah. Tidak ada upaya dari dalam diri dia untuk memperbaiki, untuk bertobat, bahkan untuk berselawat kepada Rasulullah, mohon syafaat Rasulullah, kayaknya nggak mungkin. Allah akan berikan karunia itu. Berat untuk mendapat itu, berat. Kenapa? Dia lalai dan sombong, nggak ada usaha bagi dia. Makanya nasihat dari Sayyidina Abu Bakar ini, marilah kita jadikan diri kita ini sebagai orang yang mawas diri. Jadikan dunia ini sebagai benar-benar tempat persinggahan. Jangan tertipu dengan kondisi dunia ini. Mau maniskah, mau pahitkah, mau susah, mau senang, mau miskin, mau kaya, itu tidak mempengaruhi kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena target kita bukan alam dunia ini, tapi target kita adalah kehidupan bahagia di akhirat nanti dengan segala keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah syafaat dari Rasulullah SAW dan syafaat dari para alimul ulama kita, bahkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada akhirat. Kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada para wali-wali Allah dengan bertawasul kepada wali Allah. Kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada para ulama-ulama kita dengan menghormati dan memuliakannya. Kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada ibadah. Bahwasanya ibadah adalah jalan untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal nanti. Seseorang ketika menyebur ke laut tanpa adanya perahu, pasti dia akan tenggelam. Kecuali seseorang yang menolong dia dengan memberikan pertolongan berupa perahu karet ataukah ban atau semisalnya, pasti dia akan selamat. Tapi tanpa ada pertolongan, maka tidak akan pernah bisa kita selamat dari lautan yang begitu luas dengan ombak yang luar biasa tanpa ada perahu ataupun orang yang menolong kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik wal hidayah sehingga kita menjadi individu-individu yang senantiasa diri kita ini paham betul bahwa kehidupan dunia ini hanyalah persinggahan, ad-dunya mazra'atul akhir. Dan kehidupan yang sesungguhnya dan kehidupan yang sesungguhnya adalah alam.